Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan imunologi. Pada sesi ini kita masuk ke sesi ke-8 yaitu mengenai hipersensitivitas. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah kalian menyelesaikan perkuliahan kali ini adalah kalian dapat menjelaskan tipe-tipe hipersensitivitas, dapat menjelaskan mekanisme alergi, dan menjelaskan mengenai autoimun. Nah, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan hipersensitivitas. Hipersensitivitas adalah suatu respon imun yang berlebihan dan menghasilkan ketidaknyamanan dan penyakit pada individu. Jadi hipersensitivitas ini berasal dari sistem imun yang normal. Penyakit autoimun merupakan salah satu contoh dari hipersensitivitas. Nah, kita mengenal dulu mekanisme yang berlaku di autoimun. Jadi secara normal, respon imun akan bereaksi terhadap antigen atau patogen. Tetapi dalam para penderita autoimun, respon imunnya akan mengenali dan bereaksi terhadap protein tubuh yang seharusnya bukan menjadi sesuatu yang dikenal sebagai antigen. Nah, protein tubuh ini disebut self antigen. Pada orang normal biasanya tidak menimbulkan respon imun, tetapi pada penderita penyakit autoimun, self antigen ini bisa bersifat sebagai antigen. Nah, hal ini akan menyebabkan penyakit pada penderitanya. Pada manusia, mekanisme autoimunitas itu terjadi secara spontan, belum diketahui secara persis apa yang menyebabkannya. Dan penyakit autoimun ini bersifat kronis, artinya bertahun-tahun, karena self antigen dalam tubuh kita itu tidak hilang, ya. Jadi protein dalam tubuh kita itu tidak akan hilang karena protein dipakai dalam proses kehidupan kita, ya. Jadi tidak mungkin hilang. Oleh karena itu, autoimun sifatnya kronis. Nah, penggolongan penyakit autoimun dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah autoimun yang organ spesifik, artinya terjadi atau terekspresikan pada organ tertentu, contohnya pada Hashimoto's thyroiditis dan Graves' disease atau penyakit Graves. Yang kedua adalah sistemik, artinya penyakit autoimun itu berdampak pada keseluruhan jaringan di dalam tubuh. Contohnya pada lupus, ya, lupus, kemudian rheumatoid arthritis. Dan di sini bisa kalian lihat beberapa contoh penyakit autoimun yang digolongkan menjadi organ spesifik dan sistemik. Sebenarnya mekanisme autoimun itu seperti siklus yang berulang, ya. Jadi pada penderita, antibodi dan limfosit ini mengenali self antigen sehingga terjadi aktivasi antibodi dan limfosit tersebut. Oleh karena adanya aktivasi ini, maka akan terjadi inflamasi di daerah tertentu dalam tubuh kita, dan inflamasi ini juga akan meningkatkan perbanyakan antibodi terhadap self antigen. Jadi respon imunnya selain juga mengakibatkan inflamasi, juga mengakibatkan perbanyakan antibodi terhadap self antigen. Sehingga hal ini akan terus berulang dan berulang, ya. Jadi kalau digambarkan, jika ada suatu daerah yang terluka, kemudian proteinnya terekspresikan, kemudian ada sel B yang mengenali protein tersebut sebagai antigen, maka dia akan mengenali dan mengekspresikan antibodi terhadap antigen tersebut, ya. Nah, kemudian dia akan selain bereaksi pada protein-protein yang ada di daerah yang terluka ini, dia juga mengakibatkan proses pemanggilan sel-sel imun yang lain untuk datang ke tempat terjadinya ekspresi protein ini sehingga terjadi inflamasi. Nah, akibatnya akan semakin banyak antibodi yang bisa diproduksi untuk melawan self antigen ini, sehingga proses tersebut selalu berulang karena protein dalam tubuh kita tidak akan hilang dan antibodi mengenalinya sebagai sesuatu yang asing. Nah, tipe-tipe hipersensitivitas selain dari autoimun itu ada 4 tipe sebenarnya. Jadi secara umum hipersensitivitas itu dibagi menjadi 4 tipe. Tipe yang pertama alergi, anafilaksis dan atopi. Kemudian yang kedua adalah antibodi.
yang ketiga adalah imun kompleks, dan keempat adalah delayed. Kalau dilihat ini adalah berbahasa Inggris ya, dan juga ini di huruf-hurufnya dibesarkan untuk memudahkan kita untuk menghafal ya. Jadi alergi itu termasuk dalam hipersensitivitas tipe 1, kemudian antibodi ini maksudnya ada suatu antibodi yang berperan dalam hipersensitivitas termasuk di tipe 2, kemudian ada imun kompleks, ini maksudnya adalah terbentuknya kompleks imun yang menandai hipersensitivitas tipe 3, dan juga ada hipersensitivitas yang tertunda atau delayed, ini masuk ke tipe 4. Nah, di sini perbedaan tipe-tipe hipersensitivitas diterangkan lebih lanjut bahwa tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 itu diperantarai oleh antibodi, sedangkan tipe 4 itu diperantarai oleh sel limfosit T. Dan ini adalah beberapa penyakit yang masuk dalam setiap kelompok. Kemudian ini antibodi yang berperan ya, kecuali tipe 4 tentu saja karena yang berperan adalah sel limfosit T. Kemudian waktu reaksinya juga bervariasi dan yang paling lama adalah tipe 4, dan juga ini adalah mekanisme yang terjadi pada setiap tipe. Dan ini adalah nama-nama penyakit yang dihubungkan dengan hipersensitivitas seperti alergi, kemudian ada di sini ada trombositopeni, Graves disease, kemudian lupus, kemudian juga multiple sclerosis. Nah, mari kita masuk ke setiap tipe dari hipersensitivitas. Kita masuk dengan hipersensitivitas tipe 1. Nah, hipersensitivitas tipe 1 kita kenal dengan alergi atau yang lebih berat lagi namanya anafilaksis. Kejadian ini diperantarai oleh imunoglobulin E yang terdapat pada sel mast yang merupakan salah satu komponen respon imun. Sel mast kemudian mengeluarkan histamin yang berperan dalam alergi, dan respon yang dihasilkan cukup cepat ya, sekitar 15-30 menit saja, dan biasanya dipicu oleh adanya alergen ya. Contohnya selain alergi adalah asma. Jadi mungkin dari beberapa dari kalian memiliki kondisi alergi terhadap makanan tertentu atau terhadap obat tertentu, maka setelah kalian meminum obat atau setelah memakan makanan tertentu yang disebut dengan alergen, maka akan timbul tuh ya gejalanya, misalkan ada ruam-ruam merah, kemudian juga ada yang beberapa yang membengkak pada beberapa bagian tertentu dan lain-lain. Demikian juga dengan asma. Nah, mekanisme alergi adalah sebagai berikut. Jadi kalau ada alergi, misalkan kita alergi terhadap debu gitu ya, maka si antibodi dalam sel B mengenalinya sebagai sesuatu yang asing, kemudian menghantarkan ke sel T sehingga sel T ini memproduksi sel B dalam jumlah yang banyak, menstimulasi sel B untuk menjadi sel memori dan menghasilkan sel plasma untuk menghasilkan antibodi yang spesifik memiliki imunoglobulin E yang spesifik terhadap alergen ya. Jadi plasma sel yang menghasilkan imunoglobulin yang spesifik terhadap alergen, kemudian dari isi ini antibodi akan berikatan dengan sel mast pada bagian FC ya. Dan ketika dikenali lagi atau ketika ada alergen lagi yang dikenali, maka hasil kerjasama antara imunoglobulin E dengan sel mast ini akan menghasilkan histamin. Nah, histaminnya ini dia akan mempengaruhi beberapa sel atau beberapa jaringan dalam tubuh kita sehingga menghasilkan reaksi pada tubuh kita, misalkan pada sel otot polos, kemudian jaringan pembuluh darah, kelenjar lendir sehingga lendirnya pada tubuh kita diperbanyak dan sebagainya ya. Jadi salah satu gejalanya adalah sesak nafas, kemudian ada yang gatal-gatal, terbentuk rash atau kemerahan dan sebagainya. Itu adalah salah satu gejala alergi. Nah, alergi itu dipicu oleh bahan-bahan non-patogen seperti debu, bahan kimia, serbuk bunga, bulu kucing, dan lain-lain. Nah, bahan-bahan ini disebut dengan alergen. Jadi, kalian memiliki alergen tentu tahu, kalian memiliki alergi tentu tahu bahan-bahan alergen yang sensitif bagi kalian. Kalau asma, kalau ada alergen ya,
Jadi di sini ada penggambaran organ pernafasan kita. Dalam paru-paru kita itu ada saluran namanya bronkiolus ya. Kalau pada orang yang sehat bronkiolusnya lega ya, tidak ada lendir yang terbentuk. Tetapi pada orang yang asma, bronkiolusnya ini menghasilkan lendir yang menutupi jalan nafas sehingga pada orang asma itu terkadang terjadi kesulitan untuk bernafas secara lepas ya. Nah, yang terjadi ini terpicu oleh adanya alergen. Karena tadi ya, histamin itu bisa menstimulasi produksi lendir ya. Nah, pemicu asma macam-macam ya, ada serbuk bunga, kemudian serangga, kemudian bahan kimia dan lain-lain. Jadi ini mungkin lebih dari ini juga bisa ya, tergantung dari alergen apa yang sensitif terhadap setiap orang. Kemudian jenis alergi yang lebih kronis dan sistemik, yang berat ya, berat dan sistemik adalah anafilaksis. Anafilaksis ini cukup berbahaya karena dapat menyebabkan kematian dan harus ditangani segera dengan epinefrin. Gejalanya berupa bersin, batuk, dan lain-lain, lemah, pusing. Yang paling terlihat adalah adanya kesulitan bernafas, peningkatan detak jantung, pembengkakan, kemudian kesulitan dalam menelan, muntah, diare, nadi yang lemah dan pucat. Jadi kalau tidak segera diatasi dengan epinefrin, maka gejala yang terbentuk ini semakin berat dan akan mengakibatkan kematian. Jadi ini adalah beberapa gejala anafilaksis ya, mulai dari sistem saraf, respiratori, kemudian pencernaan, dan lain sebagainya. Penanganan anafilaksis itu pemberian epinefrin sesegera mungkin setelah timbul gejala dan terpapar alergen, bisa dilakukan oleh tenaga medis atau dengan pena epinefrin di paha atau lengan atas. Jadi pena epinefrin itu seperti ini ya, jadi bisa disuntikkan langsung ke penderita. Ketika terjadi gejala, maka sebaiknya penderita segera ditidurkan dalam posisi rata ya badannya, kemudian disuntik dengan atau dimasukkan injeksi pena epinefrin. Jadi epinefrinnya dimasukkan, kemudian setelah itu diangkat tungkainya sehingga penderita itu merasa nyaman dan kalau perlu diberikan bantuan oksigen ya. Apabila berat ya bisa ditambahkan dengan kalau kesulitan bernafas ya dengan bantuan pernafasan. Ya, sekarang kita masuk ke hipersensitivitas tipe 2. Nah, kalau tadi hipersensitivitas tipe 1 diperantarai oleh IgE, maka pada tipe 2 diperantarai oleh IgM dan IgG. Kedua antibodi ini akan berdekatan dengan antigen yang ada di permukaan sel yang sehat, sehingga mengaktifkan protein komplement. Hasilnya adalah si sel yang sehat tadi menjadi rusak karena ada protein komplement yang merusak sel tersebut. Contohnya adalah erythroblastosis fetalis dan Krebs disease. Jadi yang mungkin kalian sering dengar adalah erythroblastosis fetalis ya. Mekanisme hipersensitivitas tipe 2, jadi misalkan ini ada imunoglobulin atau antibodi ya. Maaf, ini antibodi. Nah, dia bereaksi terhadap antigen yang ada di permukaan sel tertentu. Misalkan di sini ada sel darah merah ya, di permukaan selnya ada antigen. Nah, ini dikenali oleh antibodi sehingga dia terikat dan mengaktifkan beberapa komplement ya dan menghasilkan kerusakan pada sel, kemudian juga beberapa respon imun menyerang sel ini. Nah, pada erythroblastosis fetalis apa yang terjadi? Di sini adalah kondisi anemia pada janin yang disebabkan antibodi ibu mengenali antigen resus pada sel darah merah janin. Jadi seperti mekanisme tadi sebelumnya di slide sebelumnya, jadi ada antigen di permukaan sel darah merah yang dikenali oleh antibodi sehingga terjadi kerusakan pada sel darah tersebut mengakibatkan anemia. Jadi hal ini terjadi apabila ada seorang wanita menikah dengan wanita dengan golongan darah resus negatif atau RH negatif menikah dengan laki-laki dengan golongan darah resus positif, kemudian mengandung janin dengan golongan RH seperti ayahnya, yaitu RH positif. Maka hal ini bisa menimbulkan antibodi ibu yang akan mengenali antigen RH pada sel darah merah janin. Dan
seperti mekanisme yang pada slide sebelumnya ya, hal ini akan mengakibatkan anemia. Umumnya pada kehamilan pertama tidak berdampak serius pada janin karena antibodinya belum banyak. Tetapi pada kehamilan berikutnya, maka antibodi ibu itu bisa langsung menyerang janin sehingga mengakibatkan anemia, hipoalbuminemia, peningkatan bilirubin, gagal jantung, dan kematian. Jadi kalau pada kehamilan pertama, pada bayi dengan resus positif dan ibu dengan resus negatif, maka sel darah merah bayi ini akan dikenali oleh antibodi ibu, sehingga menimbulkan antibodi terhadap resus yang dimiliki oleh janin ya. Nah, nanti pada kehamilan kedua, antibodi ini bisa langsung menyerang janin yang ada di dalam kandungan ibu, sehingga terjadi proses anemia berat pada bayi. Nah, hal ini bisa mengakibatkan kematian. Kemudian Graves' disease itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh produksi hormon tiroid yang berlebihan atau dinamakan hipertiroidisme. Jadi produksi hormon ini diperbanyak karena antibodi menstimulasi reseptor TSH yang ada pada sel-sel tiroid. Jadi ini sel-sel yang ada di tiroid. Tiroid itu letaknya ada di dasar leher kita. TSH itu adalah thyroid stimulating hormone. Di sini ada reseptornya ya di permukaan selnya. Dan ini karena antibodi mengenali reseptor ini, maka dia menstimulasi sel-sel ini untuk menghasilkan hormon tiroid yang berlebihan ya, hormon tiroid yang berlebihan. Nah, ini bisa mengakibatkan kerusakan pada sel-sel yang lain. Gejala Graves' disease ada bermacam-macam ya, jadi tidak spesifik satu gejala saja. Ada yang terjadi pembesaran kelenjar tiroid seperti gambar paling atas ini. Kemudian matanya yang bisa menonjol pada Graves' ophthalmopathy, kemudian tremor pada tangan dan jari tangan. Tremor itu maksudnya adalah gemetar ya, seperti kita kalau kedinginan kan gemetar. Nah, tremor itu seperti itu. Kemudian kulit memerah dan menebal, penurunan nafsu makan, perubahan siklus menstruasi, dan detak jantung cepat dan tidak teratur. Yaitu adalah hipersensitivitas tipe 2. Nah, sekarang kita masuk ke hipersensitivitas tipe 3. Nah, pada hipersensitivitas tipe 3 ini diperantarai oleh imunoglobulin G atau IgG. Responnya lambat, lebih lambat daripada yang tipe 2. Nah, apa yang terjadi? Mekanisme yang terjadi adalah antibodi imunoglobulin G akan berikatan dengan antigen bebas membentuk kompleks imun. Nah, kompleks imun ini kemudian mengendap di daerah persendian atau di ginjal ya. Nah, hal ini akan menyebabkan peradangan pada daerah tersebut. Contohnya pada sistemik lupus erythematosus dan rheumatoid arthritis. Jadi, jika ada protein bebas ya dikenali oleh antibodi sehingga terjadi ikatan kompleks seperti ini, maka ini akan mengendap di jaringan atau di persendian atau daerah di ginjal gitu ya, sehingga mengakibatkan hipersensitivitas tipe 3. Salah satu contoh penyakitnya adalah sistemik lupus erythematosus, jadi ini sifatnya sistemik ke seluruh tubuh. Nah, ini merupakan salah satu penyakit autoimun, sehingga di mana respon imun itu menyerang protein tubuh kita sendiri, dan kejadiannya adalah kejadian inflamasi pada jaringan peingkat seperti pada tulang rawan atau kartilago dan pembuluh darah. Gejalanya yang paling nampak adalah terdapat rash atau ruam merah pada muka yang berbentuk kupu-kupu seperti ini. Tetapi terjadi pula beberapa gejala lain yang bisa mengakibatkan kerusakan organ tubuh. Nah, apabila kerusakan organnya ini cukup masif karena inflamasi, maka hal ini bisa mengakibatkan kematian pada penderitanya. Sedangkan rheumatoid arthritis, ini proses peradangan atau inflamasinya terjadi di persendian. Jadi paling sering menyerang persendian kaki atau tangan ya. Gejalanya sakit, bengkak, dan kaku pada persendian. Jadi kalau pada sendi yang sehat tidak terjadi peradangan, tetapi pada sendi yang mengalami rheumatoid arthritis, cairan sinovialnya ini mengalami peradangan atau inflamasi sehingga mengakibatkan kerusakan pada tulang tersebut atau bahkan juga pada tulang rawan atau persendian yang melindungi tulang tersebut ya, sehingga tulang ini menjadi kaku dan susah sekali digerakkan. Bahkan terjadi kerusakan di sini ya.
Nah, sekarang kita masuk ke hipersensitivitas tipe 4. Pada hipersensitivitas ini berbeda dengan yang lain. Yang ini diperantarai oleh sel limfosit T. Jadi ini adalah satu-satunya tipe hipersensitivitas yang diperantarai oleh sel limfosit. Nah, sel limfosit T ini juga akan meningkatkan proses peradangan sehingga dapat merusak sel. Dan responnya sangat lambat dibandingkan tipe-tipe yang lain sehingga dinamakan delayed type hypersensitivity. Contohnya adalah multiple sclerosis, dan juga ada juga kejadian hipersensitivitas ini yang digunakan atau dimanfaatkan untuk diagnosis, yaitu dengan tes Mantoux. Nah, mekanismenya jika ada alergen itu akan menstimulasi makrofag untuk melakukan fagositosis. Nah, kemudian makrofag ini akan mempresentasikan antigen tersebut atau alergen tersebut ke sel T, sehingga sel T ini bisa mengeluarkan sitokin yang berdampak pada proses inflamasi dan kerusakan pada jaringan ya. Nah, yang menjadi salah satu jenis hipersensitivitas tipe 4 adalah penyakit namanya multiple sclerosis. Jadi ini penyakit yang disebabkan karena kerusakan selubung mielin yang melindungi sel saraf. Jadi kalau sel saraf yang normal itu sel sarafnya dilindungi oleh selaput mielin. Tapi kalau pada penderita multiple sclerosis maka selaput mielinnya ini rusak sehingga jaringan sarafnya itu terbuka. Ya. Hal ini disebabkan karena adanya serangan sel limfosit T ke jaringan mielin ini pada sel-sel mielin sehingga terjadi peradangan dan rusak. Nah, hal ini menyebabkan rasa nyeri pada penderita dan juga gejala-gejala yang lain. Akibatnya adalah fungsi sel saraf akan hilang dan koordinasi dari sel otak ke sel saraf juga menurun. Gejalanya tergantung pada tingkat kerusakan sel saraf dan lokasi sel saraf yang diserang, ya. Antara lain ada mati rasa, penglihatan yang kabur, kesulitan berbicara, menelan, dan berjalan. Jadi ada beberapa gejala multiple sclerosis. Nah, kemudian ada juga pemanfaatan hipersensitivitas, yaitu untuk tes diagnosis atau uji diagnostik ya, untuk mendeteksi ada tidaknya infeksi Mycobacterium tuberculosis di dalam tubuh kita. Jadi Mycobacterium tuberculosis ini penyebab penyakit TBC. Nah, salah satu diagnosisnya adalah menggunakan tes Mantoux, selain juga dengan ronsen paru ya. Nah, tes Mantoux dilakukan dengan cara menyuntikkan antigen tuberkulin. Antigen tuberkulin ini dihasilkan oleh Mycobacterium tuberculosis di bawah kulit atau di intradermal. Nah, nanti di bekas suntikannya itu akan mengakibatkan ke hipersensitivitas di situ. Dan hasilnya dapat dibaca pada waktu 48 sampai 72 jam setelah penyuntikan. Dan hasil positifnya terlihat apabila ada pengerasan pada daerah penyuntikan dengan diameter yang berbeda-beda. Jadi setelah 72 jam dilihat masih ada nggak pengerasan di daerah penyuntikan. Jika masih ada, maka diukur diameternya berapa. Jadi memiliki skala tertentu. Jika diameternya sesuai dengan ciri pada orang yang terinfeksi Mycobacterium tuberculosis, maka diagnosis dapat ditegakkan. Ya, demikian perkuliahan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.